Selamat pagi jemaat Tuhan, kembali bertemu dalam GPD Villa Melati Mas Menyapa dimanapun Anda berada. Peran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai dengan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara berkata oleh Tuhan, melalui ayat ini Yakobus mengajak kepada jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu untuk tetap setia dan bersabar dalam penderitaan. Kalau kita melihat dalam Yakobus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ke-6 khususnya, penyebab penderitaan orang-orang benar, orang-orang percaya pada waktu itu adalah kejahatan daripada orang-orang kaya. Orang-orang kaya pada masa itu hidup dengan semau mereka, dengan semena-mena. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Besar kejahatan orang kaya terhadap orang benar pada waktu itu. Namun Yakobus mengajak kepada orang jemaat Tuhan tidak berfokus pada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kaya pada waktu itu, tapi mengalihkan fokus mereka kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tetap setia di tengah penderitaan sekalipun. Saudara berkata oleh Tuhan, Yakobus mengajak kepada kita melihat bagaimana nabi-nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesulitan, tapi mereka tetap setia. Ayub mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, tapi ia tetap setia dan tekun. Firman Tuhan katakan, lihat apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan mereka. Yakobus mengajak kepada kita untuk senantiasa bertekun dan kuat dalam penderitaan sekalipun dengan satu pengharapan, yaitu kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kedatangan Tuhan adalah menjadi satu pengharapan yang menguatkan kita. Dalam artian kemuliaan mungkin tidak kita dapatkan di dunia ini. Kemenangan mungkin kita tidak lihat bagaimana Tuhan mungkin membebaskan kita. Sepertinya masalah silih berganti datang. Namun firman Tuhan katakan, lihat bagaimana Ayub memperoleh kemuliaan yang Tuhan sediakan. Para nabi-nabi memperoleh kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Dan kita pun sebagai orang percaya, mari di tengah kesulitan sekalipun Tuhan tetap menjadi pengharapan kita. Di tengah kesulitan sekalipun kita boleh melihat, jangan berfokus pada masalah atau kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, tapi kita mau beralih fokus kita kepada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita, bagi setiap orang yang setia dan bertekun di tengah penderitaan mereka. Dan saya percaya apapun yang kita lihat di dunia ini, ada kemuliaan, ada kemewahan, ada suatu hal yang mungkin menakjubkan, tapi kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang menang pada akhirnya lebih besar dari apa yang kita lihat yang ada di dunia ini. Karena saya percaya kemuliaan yang Tuhan sediakan adalah kemuliaan, kemenangan, mahkota kehidupan yang sama-sama kita nantikan dalam pengiringan kita akan Tuhan. Puji Tuhan, biar kita senantiasa tetap kuat dalam pengiringan kita akan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang berlaku dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami untuk senantiasa kami tetap bertekun, bersabar di tengah penderitaan sekalipun. Karena kami percaya ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami orang yang setia. Tetap Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus hiburkan kami Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hadapan kami, tidak membawa kami kepada kelemahan dan kekecewaan. Tapi kami boleh terus berharap kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang menjadi kemenangan, menjadi sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar penyertaan, perlindungan daripada Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan jalani sepanjang hari ini bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.